Perhatian dan pemahaman. Perhatian mengacu pada kemampuan kita untuk fokus pada suatu hal, sementara pemahaman adalah kemampuan kita untuk memahami atau menginterpretasi informasi dengan benar. Dalam materi ini, kita akan menjelajahi pentingnya perhatian dan pemahaman serta cara meningkatkannya. Pemasar perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang dua aspek krusial dalam proses pemasaran. Pertama adalah pemaparan informasi kepada konsumen, dan kedua adalah perhatian konsumen terhadap informasi pemasaran. Pemaparan informasi kepada konsumen melibatkan strategi komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan tentang produk atau layanan kepada audiens. Hal ini melibatkan pemilihan media yang tepat, penyusunan pesan yang jelas dan menarik, serta penggunaan elemen visual dan audio yang mendukung. Pemasar harus memahami preferensi dan kebiasaan konsumen dalam menerima informasi, baik itu melalui iklan televisi, media sosial, atau saluran komunikasi lainnya. Namun, pemaparan informasi saja tidaklah cukup. Perhatian konsumen terhadap informasi pemasaran juga merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh pemasar. Dalam era di mana konsumen seringkali terpapar oleh berbagai macam informasi dan gangguan, menarik perhatian konsumen menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pemasar perlu menggunakan strategi kreatif dan inovatif untuk menarik perhatian konsumen, baik itu melalui konten yang menarik, penyampaian pesan yang emosional, atau penggunaan elemen kejutan yang tak terduga. Penting untuk memahami pemaparan informasi kepada konsumen dan perhatian konsumen terhadap informasi pemasaran guna mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dalam menjangkau audiensi target mereka. Pada proses kognitif konsumen, interpretasi memainkan peran penting dalam memahami pesan yang disampaikan oleh pemasar. Proses interpretasi melibatkan sejumlah tahapan yang dimulai dengan lingkungan, di mana konsumen terpapar oleh berbagai stimulus, baik itu melalui iklan, media sosial, atau pengalaman langsung dengan produk atau layanan. Saat konsumen berinteraksi dengan lingkungannya, perhatian dan pemahaman menjadi fokus utama. Konsumen memilih stimulus mana yang akan diperhatikan dan bagaimana mereka akan menginterpretasikannya. Ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti relevansi, kejelasan pesan, dan kebutuhan individual konsumen. Ketika konsumen menginterpretasikan informasi yang diterima, mereka dapat mengembangkan pengetahuan baru tentang produk atau layanan tersebut. Pengetahuan ini kemudian dapat memengaruhi arti dan kepercayaan konsumen terhadap merek atau produk tersebut. Misalnya, jika konsumen mengalami pengalaman positif dengan produk, mereka mungkin mengasosiasikan merek tersebut dengan kualitas dan kepuasan. Proses integrasi kemudian terjadi di mana konsumen mengintegrasikan pengetahuan, arti, dan kepercayaan mereka ke dalam sikap dan tujuan mereka. Ini dapat memengaruhi pengambilan keputusan konsumen, seperti keputusan untuk membeli atau menggunakan produk atau layanan tersebut. Perilaku konsumen adalah hasil akhir dari proses kognitif ini. Perilaku konsumen dapat bervariasi mulai dari pembelian produk hingga rekomendasi kepada orang lain. Namun, proses kognitif tidak berakhir di sini. Panel menunjuk memori menunjukkan bahwa pengetahuan, arti, dan kepercayaan yang diperoleh oleh konsumen selama proses interpretasi juga disimpan dalam memori mereka. Hal ini dapat memengaruhi perilaku mereka di masa mendatang dan memengaruhi keputusan pembelian mereka. Dengan memahami proses kognitif konsumen, pemasar dapat merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan memengaruhi perilaku konsumen dengan cara yang lebih positif. Paparan atau exposure adalah proses di mana konsumen terpapar terhadap pesan atau stimulus tertentu, baik secara sengaja maupun kebetulan. Paparan ini sangat penting dalam memberikan informasi kepada konsumen dan memengaruhi proses interpretasi mereka. Terdapat 3 jenis paparan: paparan sengaja, intentional exposure, paparan kebetulan, accidental exposure, dan paparan selektif, selective exposure. Paparan dapat terjadi secara sengaja, di mana konsumen secara aktif mencari informasi atau produk tertentu.
Contohnya adalah saat seseorang mencari ulasan produk di internet atau mendapat informasi langsung dari customer service sebelum melakukan pembelian. Selain itu, paparan juga bisa terjadi secara kebetulan, di mana konsumen terpapar terhadap pesan atau informasi tanpa sengaja, misalnya melalui iklan yang muncul saat menonton acara televisi atau melalui banner iklan saat browsing internet. Meskipun tidak disengaja, paparan ini tetap mempengaruhi persepsi konsumen terhadap merek atau produk tersebut. Paparan selektif, di mana konsumen cenderung memilih untuk terpapar terhadap informasi yang sesuai dengan kebutuhan, minat, atau kepercayaan mereka. Misalnya, seseorang yang memiliki minat pada kesehatan cenderung mencari informasi tentang produk-produk kesehatan. Dalam pemahaman tentang berbagai jenis paparan ini, pemasar dapat memperhitungkan bagaimana paparan mempengaruhi proses interpretasi konsumen. Pemasar dapat memastikan bahwa pesan mereka disampaikan dengan baik dan dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Pemasar harus mengembangkan strategi khusus untuk meningkatkan kemungkinan konsumen terpapar informasi. Berikut adalah beberapa implikasi strategi yang dapat diambil. 1. Memfasilitasi paparan secara sengaja. Pemasar perlu menciptakan strategi yang memfasilitasi paparan informasi secara sengaja kepada konsumen. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye pemasaran yang cerdas, termasuk penggunaan iklan yang ditargetkan dengan tepat di platform online yang relevan dengan audiens target. Penggunaan konten yang menarik dan relevan juga dapat membantu untuk menarik perhatian konsumen dan mendorong mereka untuk mencari informasi lebih lanjut tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Kedua, memaksimalkan paparan kebetulan. Pemasar perlu memanfaatkan peluang paparan kebetulan dengan cara memaksimalkan kehadiran merek atau produk mereka di berbagai media. Ini bisa dilakukan melalui penempatan produk yang cerdas dalam film, acara televisi, atau program yang populer. Selain itu, strategi distribusi yang cerdas juga dapat membantu meningkatkan paparan kebetulan. Misalnya, menempatkan produk di area strategis di toko atau supermarket untuk menarik perhatian konsumen secara tidak sengaja. 3. Menjaga paparan. Setelah mencapai paparan awal, pemasar harus terus menjaga keberadaan merek atau produk mereka di benak konsumen. Ini bisa dilakukan melalui strategi branding yang kuat, kampanye retargeting yang cerdas, atau terus-menerus memberikan informasi yang relevan kepada konsumen melalui berbagai saluran komunikasi. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, pemasar dapat meningkatkan kemungkinan konsumen terpapar informasi mereka secara efektif, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan kesadaran, minat, dan akhirnya penjualan produk atau layanan mereka. Perhatian seorang konsumen terhadap stimulus pemasaran sangat penting karena memungkinkan mereka untuk menangkap informasi yang relevan tentang produk atau layanan yang ditawarkan oleh pemasar. Ketika konsumen memperhatikan stimulus pemasaran, hal ini dapat mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang produk, kebutuhan yang terpenuhi, dan manfaat yang ditawarkan. Perhatian konsumen bisa dipahami dalam dua aspek utama, yaitu selektivitas dan kesadaran. Pertama, selektivitas mengacu pada kemampuan konsumen untuk memilih serangkaian informasi yang relevan dan penting bagi mereka, sementara mengabaikan informasi yang dianggap kurang relevan atau tidak penting. Ini berarti bahwa konsumen cenderung memfokuskan perhatian mereka pada hal-hal yang sesuai dengan minat, kebutuhan, atau tujuan mereka. Kedua, kesadaran mencerminkan tingkat kewaspadaan atau kegairahan konsumen dalam memperhatikan sesuatu secara sadar. Ketika konsumen cukup terjaga dan bergairah dalam memperhatikan suatu stimulus pemasaran, mereka lebih mungkin untuk terlibat secara aktif dalam proses interpretasi informasi dan memahami pesan yang disampaikan oleh pemasar. Pentingnya bagaimana perhatian konsumen dapat dipahami melalui konsep selektivitas dan kesadaran. Pemasar dapat merancang strategi komunikasi untuk menarik perhatian konsumen, meningkatkan pemahaman mereka tentang produk, dan pada akhirnya mempengaruhi perilaku pembelian mereka.
Perhatian sadar. Perhatian sadar terjadi ketika seseorang menggunakan pengetahuan yang diaktifkan dari memori jangka panjang secara tidak disadari. Ini adalah proses otomatis di mana individu menggunakan sedikit kapasitas kognitif atau bahkan tidak menggunakan kapasitas kognitif sama sekali. Contoh dari perhatian sadar dalam perilaku konsumen adalah ketika seseorang yang telah terbiasa dengan merek atau produk tertentu secara otomatis memilih produk tersebut tanpa memperhatikan alternatif lain. Misalnya seorang konsumen yang selalu menggunakan merek pasta gigi tertentu secara otomatis mengambil produk tersebut di rak toko tanpa memperhatikan merek lain yang tersedia. Perhatian memfokus. Perhatian memfokus terjadi ketika seseorang menggunakan pengetahuan yang diaktifkan dari memori jangka panjang secara sadar. Ini adalah proses yang terkontrol di mana individu menggunakan beberapa kapasitas kognitif. Contoh dari perhatian memfokus dalam perilaku konsumen adalah ketika seorang konsumen secara sadar melakukan penelitian dan menggunakan atau memusatkan perhatian untuk memilih produk baru yang akan memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Misalnya, seorang konsumen yang sedang mencari smartphone baru secara aktif mencari ulasan, membandingkan fitur, dan memperhatikan merek-merek yang jarang ditemui sebelumnya untuk memastikan bahwa mereka membuat pilihan yang tepat. Dalam kedua contoh ini, perhatian sadar dan perhatian memfokus memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Perhatian sadar memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian secara otomatis berdasarkan kebiasaan atau pengalaman sebelumnya. Sedangkan perhatian memfokus memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan yang lebih terencana dan terfokus berdasarkan pemikiran yang sadar dan terkontrol. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian. Keadaan afektif. Keadaan afektif mengacu pada kondisi emosional individu saat ini yang dapat mempengaruhi tingkat perhatian mereka. Gairah afektif yang tinggi atau rendah, suasana hati seperti bahagia atau sedih dapat mempengaruhi seberapa besar individu memperhatikan suatu stimulus. Misalnya, saat seseorang sedang bahagia, mereka cenderung lebih terbuka atau responsif terhadap stimulus di sekitar mereka. Keterlibatan. Keterlibatan mengacu pada tingkat minat, kepentingan, atau keterhubungan individu terhadap suatu topik atau situasi. Keterlibatan yang tinggi cenderung meningkatkan perhatian individu terhadap informasi terkait, sementara keterlibatan yang rendah dapat mengurangi tingkat perhatian. Misalnya, seseorang yang sangat tertarik pada olahraga mungkin lebih memperhatikan iklan terkait olahraga daripada seseorang yang kurang tertarik. Keunggulan lingkungan. Keunggulan lingkungan mencakup stimulus pemasaran yang menonjol dan mencolok, seperti iklan di radio atau televisi, warna yang mencolok, label yang menarik, bentuk kemasan yang unik, atau logo yang menonjol. Stimulus-stimulus ini memiliki potensi untuk menarik perhatian konsumen karena keunikan dan daya tariknya. Misalnya, sebuah iklan televisi yang kreatif dengan visual yang menarik cenderung menarik perhatian lebih banyak penonton dibandingkan dengan iklan yang sederhana. Pemahaman adalah proses interpretasi di mana konsumen bentuk berbagai arti dan struktur pengetahuan terkait dengan konsep, objek, perilaku, peristiwa, serta mengaktifkan skema dan skrip yang terkait. Ini berarti bahwa konsumen mengolah informasi yang diterima untuk memahami makna di balik konsep, produk, atau kejadian tertentu, serta menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah ada dalam ingatan mereka. Contohnya, ketika seorang konsumen memahami konsep merek, mereka mungkin mengaitkannya dengan atribut-atribut seperti kualitas, reputasi, atau nilai merek. Ketika mereka menghadapi sebuah produk, mereka akan memahami produk tersebut berdasarkan pengetahuan mereka tentang merek, dan ini akan mempengaruhi perilaku mereka terkait pembelian atau penggunaan produk tersebut. Selain itu, konsumen juga mengaktifkan skema atau skrip tertentu yang terkait dengan situasi atau kejadian yang membantu mereka memahami konteks dan merespon dengan tepat. Variasi dalam pemahaman merujuk pada beragam cara
di mana individu memahami dan menginterpretasikan informasi. Ini melibatkan proses otomatis, tingkat pemahaman, tingkat elaborasi, dan tingkat pengingatan yang berbeda-beda antara individu. Proses otomatis ini adalah proses pemahaman yang terjadi tanpa kesadaran atau usaha sadar. Contohnya adalah saat seseorang secara otomatis mengenali merek tertentu ketika melihat logo atau simbol yang terkait. Tingkat pemahaman ini mengacu pada sejauh mana individu memahami informasi yang diterima. Tingkat pemahaman bisa bervariasi dari pemahaman yang dangkal hingga pemahaman yang mendalam. Misalnya, seseorang mungkin hanya memiliki pemahaman dangkal tentang fitur-fitur produk tertentu tanpa memahami keuntungan atau manfaatnya secara menyeluruh. Tingkat elaborasi ini mencerminkan seberapa rinci atau mendalam individu memproses informasi yang diterima. Tingkat elaborasi yang tinggi menunjukkan bahwa individu melakukan analisis mendalam terhadap informasi tersebut. Sebagai contoh, seseorang yang secara aktif mencari ulasan produk dari berbagai sumber dan membandingkan fitur-fitur produk tersebut dengan produk lain menunjukkan tingkat elaborasi yang tinggi. Memorabilia ini mengacu pada tingkat kemungkinan individu untuk mengingat informasi tersebut di masa mendatang. Informasi yang lebih bermakna atau berarti bagi individu cenderung lebih mudah diingat. Contohnya adalah ketika seseorang lebih mungkin mengingat pengalaman positif atau negatif mereka dengan suatu merek daripada pengalaman yang netral. Dengan pemahaman tentang variasi dalam pemahaman ini, pemasar dapat merancang strategi komunikasi sesuai dengan kebutuhan serta preferensi individu. Misalnya, untuk menarik perhatian individu dengan tingkat elaborasi yang tinggi, pemasar dapat menyediakan konten yang mendalam dan informatif tentang produk atau layanan mereka. Kesimpulan atau inference adalah proses interpretasi di mana konsumen menciptakan pengetahuan atau kepercayaan baru yang mungkin berada di luar informasi yang diberikan. Hal ini sering dipengaruhi oleh pengetahuan yang sudah ada dalam memori konsumen. Konsumen sering menggunakan atribut produk yang nyata dan berwujud, seperti warna, bentuk, dan bahan, sebagai petunjuk untuk membuat kesimpulan tentang kualitas produk. Sebagai contoh, jika sebuah produk memiliki kemasan yang mewah dan menggunakan bahan-bahan berkualitas, konsumen cenderung mengasosiasikannya dengan produk yang memiliki kualitas tinggi. Meskipun informasi langsung tentang kualitas produk tersebut tidak tersedia. Dengan demikian, kesimpulan yang dibuat oleh konsumen seringkali melampaui informasi yang diberikan dan lebih didasarkan pada interpretasi dan penilaian mereka terhadap atribut produk yang nyata. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi bagaimana konsumen memahami dan menginterpretasikan informasi yang diterima. Berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap faktor. Pengetahuan dalam memori. Konsumen ahli adalah konsumen yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang topik tertentu, cenderung memproses informasi dengan lebih baik dan lebih dalam. Konsumen pemula adalah konsumen yang baru terlibat atau memiliki sedikit pengetahuan tentang topik tertentu, mungkin membutuhkan lebih banyak penjelasan atau informasi untuk memahami dengan lebih baik. Keterlibatan tinggi adalah konsumen yang memiliki keterlibatan yang tinggi terhadap suatu produk atau topik yang akan cenderung memproses informasi lebih rinci dan mendalam. Keterlibatan rendah adalah konsumen dengan keterlibatan rendah mungkin hanya memproses informasi secara dangkal atau mengabaikan informasi yang tidak relevan. Paparan lingkungan. Tekanan waktu adalah konsumen yang berada dalam situasi waktu yang terbatas, mungkin cenderung memproses informasi dengan cepat dan tidak begitu mendalam. Kondisi afektif konsumen adalah suasana hati konsumen, baik itu dalam kondisi baik ataupun buruk, dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memproses informasi dengan baik. Gangguan seperti kebisingan atau keramaian dapat mengganggu perhatian dan mempengaruhi kemampuan konsumen untuk memahami informasi. Modifikasi lingkungan
yaitu perubahan atau modifikasi pada lingkungan fisik atau situasional, dapat mempengaruhi cara konsumen memproses informasi. Misalnya, sebuah toko yang menyediakan lingkungan belanja yang tenang dan teratur mungkin lebih memudahkan konsumen untuk memahami produk dan penawaran. Dengan memahami faktor-faktor ini, pemasar dapat merancang strategi komunikasi dan promosi, serta mengoptimalkan pengalaman konsumen untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Pemahaman tentang perilaku konsumen dalam pemasaran mencakup faktor-faktor seperti perhatian, pemahaman, dan interpretasi. Konsumen dipengaruhi oleh keadaan afektif, tingkat keterlibatan, dan lingkungan sekitar dalam memperhatikan dan memahami informasi pemasaran. Pentingnya memahami variabilitas dalam proses perhatian, pemahaman, dan interpretasi konsumen memungkinkan pemasar merancang strategi yang lebih sesuai dan efektif, memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan pengalaman konsumen, dan mencapai tujuan pemasaran dengan lebih efisien. Saya Niken Paramitasari, sampai jumpa.